kalian itu adalah sinar mentari, dan kami kakak-kakak yang udah semester tua itu adalah sinar senja. Sebelum kalian nonton video ini, ada baiknya kalian subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Norma. Yang baru gabung di channel Norma, perkenalkan. Jadi namaku Norma Fitriana MZen. Dan sudah lama banget ya aku nggak bikin podcast dengan tamu gitu. Dan ini kesempatan yang sangat luar biasa karena akhirnya setelah 1 tahun bisa mendatangkan presidennya FTIK atau DEMA FTIK. Perkenalan dulu lah biar lebih afdol. Oke Mbak, siapa namanya Mbak? Ya ampun. Perkenalkan, nama saya Nuriski Amalia, biasa dipanggil Ameng. Kok bisa ya namanya kok bisa Ameng ya? Itu ada sejarahnya Bu. Semester 5 tahun kemarin. Ya, berarti sekarang semester 9. Oh, bukan ya? Semester 7. Oke, jurusannya apa, Mbak? Jurusan Tadris Matematika. Tadris Matematika, berarti angkatan pertama ya? Angkatan pertama. Angkatan pertama Tadris Matematika tahun 2017. Oke. Sekarang semester 7, kegiatannya apa aja? Kegiatannya jalan-jalan. Ya, karena kan kuliahnya enggak offline, jadi harus jalan-jalan biar nggak pusing. Jalan-jalan tok gitu? Iya, jalan-jalan ngopi. Oh, seneng ngopi. Ya. Hobinya ngopi? Enggak Bu, kalau hobi ngopi nanti dalamannya isinya kopi semua. Hobinya apa dong? Hobinya traveling Bu. Traveling? Ya, traveling. Sama mengisi kegabutan, yang penting keluar rumah. Yang penting keluar rumah. Berarti kamu ini benar-benar aktivis ya? Baik di dalam rumah maupun di kampus ya? Iya. Aktivis jalanan. Iya, berarti apa itu travelingnya kemana? Kemana aja, yang penting kemana aja? Dapat tempat bagus. Berarti udah kemana aja? Ya. Udah kemana aja coba? Ya. Nanti kan mau sama Bu Norma katanya. Itu hoax ya guys. Sampai sekarang udah 1 tahun nih ngomong mau ngajak bareng jalan-jalan tapi belum keturutan, belum kesampaian. Gimana sih Bu Ameng ini? Namanya juga presiden ya kan, jadi sibuk. Iya. Iya, Mbak Ameng ya. Jadi akrab dipanggil Ameng. Ini saya bisa mendatangkan seorang presiden. Jadi Ameng ini adalah presidennya FTIK atau DEMA FTIK. Coba dong ceritain kenapa kok ada panggilankah atau disuruhkah atau memang keinginan dari hati kah untuk menjadi seorang tua DEMA FTIK? Sebenarnya kalau disuruh jujur itu nggak mau Bu kalau jadi ketua. Maunya jadi ya, soalnya ada seseorang yang memotivasi saya untuk maju ke DEMA itu dulu bulan November tahun 2019. Itu saya kan udah 1 tahun di DEMA, berarti 2 tahun ini di DEMA. Itu disuruh maju ke DEMA itu waktu perjalanan ke makam Sunan Muria Kudus. Ya, di sana dapat wangsit. Ya, dikasih masukan sama senior DEMA juga. Itu dikasih pilihan mau kemana habis ini. Kan termasuknya baru semester 5 itu kalau udah berhenti organisasi itu sia-sia gitu Bu perjuangannya awal. Akhirnya di situ memantapkan diri, dapat motivasi, akhirnya insya Allah bismillah lanjut. Siapa itu? Sosok ya, itu siapa? Ada nanti bisa jadi lihat. Siapa sosok itu, orang DEMA kah? Iya, orang DEMA. Orang DEMA institut berarti? Iya. Fakultas dan institut Bu. Ya.
Berarti pengalaman organisasinya Ameng itu apa saja, dari mungkin semester 1 udah organisasi belum atau apa aja? Mungkin Semester 1 belum, masih kupu-kupu menyesuaikan lah ya. diri, menyesuaikan Masih diri. kupu-kupu, kuliah pulang. Semester 2 alhamdulillah diamanahi jadi ketua HMJ Tadris Matematika. Semester 1 udah ikut ekstra berarti ya? Udah Ekstra, PMI ya? Udah PMI. PMI banget. PMI banget. Terkepal dan maju ke muka. Iya. Oke. Semester 2 jadi ketua HMJ pertama, membibit awal Tadris. organisasi ya. Terus semester 4 lanjut di Dema FTIK, alhamdulillah jadi koordinator departemen eksternal. Departemen eksternal. Ya, terus lanjut sekarang jadi ketua Dema FTIK. Apa sih yang membuat kamu itu benar-benar yakin waktu itu selain motivasi? Kan kalau motivasi toh ibaratnya kalau diri sendiri nggak yakin kan susah tuh. Ya, Kamu itu pingin memberikan apa gitu, kontribusi kamu untuk kampus, atau aku pokoknya pingin ini kalau jadi ketua mau jadi mau ada program-program kayak gini gitu-gitu, apa? sebenarnya banyak program kerja saya yang sudah saya susun satu periode itu untuk terutama itu untuk merangkul Ormawa FTIK itu yang dirasa terkadang budaya-budaya antara mahasiswa umum dan aktivis itu biasanya itu ada kayak sekat. Jadi sekat yang kayak gimana itu? Kamu aktivis ya kamu aktivis, Oh, iya. mahasiswa umum ya mahasiswa umum. Nah di sini kita merangkul melewati Ormawa itu biar budaya-budaya itu bisa mengikis, karena kalau budaya dihilangkan itu kan nggak bisa. Misalnya kita cari terobosan, kita kis sedikit-sedikitnya itu lewat program kerja dan dilalahnya apa sih bahasa Indonesia? Ya udahlah, dilalah aja ya. Karena kita orang Jawa itu ada corona, jadi program kerja 1 tahun 1 periode itu akhirnya kita putar Bu, kita olah lagi gimana caranya dengan corona itu kita bisa tetap menjalankan tugas kita Tugasnya. sebagai aktivis di sini. Karena kamu termasuk presiden Dema angkatan corona ya? Iya. Qadarullah ada Iya. corona, masya Allah. Iya. Nah itu akhirnya kita berulang-ulang dan alhamdulillahnya sedikit demi sedikit rangkulan-rangkulan itu bisa terlaksana di Ormawa dan di mahasiswa. Berarti rangkulannya dalam bentuk apa? Itu kan karena kuliah Pendekatan online. Bu, kan walaupun online kan kita bisa bertemu juga Bu. Oh, tetap Iya, ada iya, ketemu ada ya. iya. Berarti berkerumun dong, berkumpul. Tapi kan di social distancing kita kan Oh, berjarak berjarak. Iya. Gitu ya. LDR Bu. Kasihan banget. Iya. Jadi itu ya, apa sih program kerja yang sudah nih kan dengar-dengar kan tanggal 25 Desember nanti sudah selesai ya periode. Visioner. Kamu sedih? Ya sedih dan bahagia. Oh, sedih dan bahagia. Iya. Kalau ininya program kerja Dema FTIK yang sudah terlaksana apa saja? Yang sudah terlaksana ada sekolah administrasi, sekolah jurnalistik. Terus yang paling puncak kemarin ada event FTIK. Oh iya, event FTIK. Keren ya, yang sampai mendatangkan Ibu Yeni Wahid. untuk Iya. jadi pembicara, dan alhamdulillah saya dapat kerudung Giveaway. hadiah. Tapi belum saya unboxing, nanti aku mau bikin Iya, video unboxingnya deh. Iya, alhamdulillah bisa mendatangkan Yeni Wahid. Iya. Walaupun masih online. Bu. Iya sih. Itu kalau misalkan offline kayaknya rame banget ya. Kayaknya. Itu pun kita buka pendaftaran itu hanya berapa jam itu udah ada sekitar 500 peserta. Iya, sampai tidak bisa Masuk terbendung di WA ya, Iya, sampai akhirnya harus ke ke Telegram ya. Iya. Iya, karena saya termasuk yang jadi pesertanya waktu itu. Mantap. Itu event FTIK itu berarti memang programnya Dema atau memang karena ada harlah FTIK-nya, atau harlah apa sih itu? Sebenarnya kan event itu udah emang program Tahunan. kerja tahunan. Itu memperingati Hardiknas. Hardiknas. Berhubung kemarin bulan Mei itu kan karena corona dan tidak boleh melaksanakan kegiatan, akhirnya kita undur di bulan November. Gitu, Bu. Terus itu program kerja Departemen Pendidikan kolaborasi dengan Departemen Internal. Tapi masuk ke dalam prokernya Dema. Iya, itu kan juga ada lomba-lomba tingkat nasional Iya. juga. Apa ya kemarin ya? Lombanya Lomba banyak ya. media pembelajaran, lomba karya tulis ilmiah, sama lomba film. Film pendek ya.
Kebetulan saya jadi jurinya. juga mantap. Iya. Tapi kalau Amel nggak kenal saya, mungkin saya nggak jadi juri. Iya, dan kita nggak podcast juga. Iya, betul sekali. Saya tuh bangga banget bisa kenal sama aktivis-aktivisnya kampus gitu. Allah. Ya, karena apa ya? Jadi kayak saya tuh bisa belajar sama mereka gitu. Karena biasanya kan pengalaman organisasi setiap mahasiswa ini kan berbeda-beda. Nah, saya bisa ambil pelajaran dari Amel. Apalagi kan Amel aktif banget, bukan hanya di kampus kan, tapi memang jiwanya dia memang jiwa yang nggak bisa diem gitu loh. Iya, bergerak terus gitu kan. Terus ada nggak? Ini kan tanggal 25 kan sebentar lagi nih. Iya. Ada nggak proker yang belum terlaksana? Untuk Desember ini berarti terakhir. Udah selesai semua. Oh, sudah selesai ya. Berarti kamu bisa selesai tugas dengan bahagia dan Iya, apa? bahagia. Harapannya untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin apa sih aktivis? Malas aja jadi aktivis gitu apa? Ya mungkin yang menjadi permasalahan ketika masuk kuliah itu kan kita harus butuh penyesuaian diri dulu, Bu. Maksudnya kan kita baru peralihan dari SMA ke kuliah itu kan pasti kan suasananya itu berbeda. Jadi untuk mahasiswa baru itu sebisa mungkin ubah mindset. Kalau kuliah dan organisasi itu kadang yang jadi permasalahan itu bagaimana cara kita mengatur waktu. Itu yang jadi pertanyaan setiap mahasiswa mungkin. Kok saya pingin organisasi tapi takut kuliahnya terhambat atau nanti takut nilainya turun atau itu yang persoalan-persoalan yang sangat umum. Iya banget. Sebenarnya kan aktivis itu ya sebagai gimana ya, dorongan kita untuk mencari pengalaman di bangku kuliah, nggak hanya di bangku kuliah juga di luar kampus pun kita bisa menjadi bisa belajar. Bahkan ketika kita berorganisasi gitu kan biasanya ada hal-hal yang tidak kita dapatkan di bangku kuliah. Iya. Saya masih ingat kok waktu saya itu podcast sama Wahid beberapa waktu lalu itu kan, jadi kita harus buktikan nih bahwa aktivis itu tidak yang kayak kuliahnya akhirnya apa ya, kayak males-malesan gitu. Emang Amin IPK-nya bagus berarti? Alhamdulillah. 4,0. 4,2. Jadi aktivis-aktivis yang ada di IAIN Pekalongan ini, jadi teman-teman ya biar tahu itu orang-orangnya tuh kumlot gitu. Jadi bener-bener kayak menghempaskan pemikiran orang bahwa aktivis ki berarti nanti nilainya jelek gitu ya, karena nanti biasanya malas kuliah, alasannya rapat gitu. Tapi enggak gitu. Saya waktu pernah ngobrol sama Marlida juga, ternyata Marlida pinter gitu ya, cum laude gitu loh. Sama Wahid juga cum laude, sama si Ameng juga cum laude gitu loh. Jadi teman-teman tuh jangan takut jadi aktivis terus nanti kuliahnya terhambat gitu. Apa yang sudah Ameng dapatkan dari berorganisasi? Yang pertama mungkin pengalaman. Soalnya saya dari SMP SMA itu nggak pernah ikut organisasi sama sekali, Bu. OSIS? Enggak, saya ditolak. Ditolak. Ya. Kenapa itu? Ya nggak tahu, mungkin saya masih cukup sih, sekarang juga masih cukup. Ditolak. Iya. Akhirnya selama sekolah saya habiskan di ekstrakurikulernya volley, Bu. Saya dari SD main volley. Sampai sekarang juga masih aktif volley di kampus. Jadi atlet berarti ya? Ya, ikut lomba-lomba bisa dibilang nasional? Enggak. Oh belum sampai nasional. Terus pengalaman, apalagi Ilmu. Ya, soalnya kadang kan pemikiran orang yang organisasi dengan yang tidak itu berbeda, Bu. Ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan mungkin juga berbeda. Itu bisa kita dapatkan di organisasi. Ketika kita ditempatkan di suatu permasalahan, kita lebih gesit gitu. Kita bisa memanage semuanya. apalagi? Terus jodoh bisa. Amin. Nah, itu bagi yang mencari jodoh di organisasi, Bu. Amin. Ya. Apalagi? Terus Networking yang jelas ya. iya, Dengan adanya organisasi kan kita kenal banyak orang di luar sana. kita menjalin relasi. Ketika kita pergi kemanapun nanti Bro, temennya banyak. Iya. walaupun kita nggak kenal, yang penting Iya. gitu ya, Bu. Hai, saya lagi ada di Semarang. Ya, nanti ada yang Ketua di- Dema
UIN Semarang misalkan gitu. Aku lagi ada di Kudus nih, ketua Dema STIK Kudus, IAIN Kudus gitu-gitu ya. Ya relasinya jelas lebih ini ya, networking lah yang jelas karena menjalin hubungan dalam networking ini benar-benar penting sih. Penting banget. Jadi kalau dulu itu apa ya istilahnya dengan networking ini kita bisa jangkauan kita lebih luas, kita lebih banyak kenal sama orang. Kalau ada apa-apa juga lebih mudah gitu. Yang jelas pengalaman lah ya. Habis ini mau ngapain? Sini mau kalau ada waktu ya lanjut. Mau Selesai. jadi Dema Institute? Enggak. Loh kamu skripsi kan udah selesai. Emang Belum kalau skripsi belum selesai. maksudnya kalau udah mahasiswa udah semester akhir emang masih boleh berorganisasi ya? Ya kalau masih ada waktu boleh. Terus kalau misalkan kamu nih skripsi kan kamu udah selesai KKN kan? Iya, udah selesai. Nilainya apa? Barusan lu udah singgung. Nilainya apa? Ameng KKN DR. Nilainya A+. A+. Ngomong-ngomong KKN itu jadi penasaran ini. Iya. KKN kamu gimana? Ya enggak gimana. Kan udah selesai tuh. Udah. Apa aja? Program kamu tuh apa sobat? Programnya yang pertama ada gerakan 1 hari 1 halaman Bu. Itu menumbuhkan literasi. Soalnya kan emang literasi di Indonesia itu Menurun emang menurun rendah. Terus apa lagi? Yang kedua ada Itu work nggak? Bekerja berjalan nggak? berjalan. Terus kamu cara memanagenya gimana tuh? Pakai pamflet lewat media sosial. Oh. Pakai yes, pamflet. Siapa orang yang 1 hari 1 lembar itu? Ada Maksudnya anak-anak kampung kamu, anak anak desa, kampung ada, yang umum SD, ada. SMP, SMA atau apa? SD lebih ke SD dan SMA. Oh, SD sama SMP. Terus Pendampingan belajar. berarti kamu ngelesi Terus gitu? bimbel online bimbel gratis Di rumah. Di rumah sama kerjasama dengan IPPNU. Setiap Bisa hari? Enggak, Oh, seminggu 3 kali. Seminggu 4 3 kali. Iya. 4 kali. Terus waktu kamu ndaki mereka nggak belajar berarti? Kan ada kerjasama dengan IPPNU Bu. Jadi Oh. kan kita bisa Iya, Baik. oke gitu. Terus ada pengadaan perpustakaan Bu buat sarana prasarana mereka yang masyarakat untuk gerakan 1 hari 1 halaman. perpusnya itu mendadak ada berarti ya? Karena Iya. KKN ya? Enggak, sebenarnya udah ada. Oh, Terus udah ada. ini tinggal penekanan lagi di Nambah ini juga koleksi. nah, ada Nambah koleksi. donasi Bu. Alhamdulillah. Donasi buku. Terus udah programnya berjalan lancar. Alhamdulillah berjalan Alhamdulillah. walaupun tidak sempurna, yang penting jalan. Iya. Berarti kan kemarin kan ada beberapa luaran yang kamu laporkan seperti video, Iya, artikel betul. KTI, Iya. sama field note, Iya. iya kan? 3 ya bener ya? 5 Bu. Oh 5 apa aja? Video, Video, note, field note, catatan harian, catatan lapangan, oh iya. KTI, terus portofolio. Portofolio. Gabungan dari semuanya. Itu keren kamu bisa semua. Keren. Sambil ambil nafas Dibuat dalam. dalam berapa malam? 1 minggu ya. 1 minggu. Satu terakhir ya? 1 minggu dikerjain, besoknya liburan, kerjain liburan gitu. Iya. Kan 1 minggu. Soalnya saya itu sering lihat storynya Amel, tiba-tiba udah di gunung, tiba-tiba udah di Pak Temanggung, tiba-tiba udah di Jogja, tiba-tiba di Magelang, tiba-tiba di Purwokerto gitu. Mungkin kembaran saya banyak Bu. Mungkin Iya. itu hasil dari cloningannya Amel. Oke, terus ngomong-ngomong tadi kamu dari sana, dari sini, tiba-tiba di sana, tiba-tiba di sini, itu kan kamu berarti memang senang traveling tadi ya? Iya. Dan kamu suka mendaki ya? Ya bisa dibilang suka. Bisa Bu. dibilang. Iya. Jadi maksudnya kamu itu traveling tapi arahnya ke Ke semua. oh sebenarnya Iya. semua Iya, pantai, ke pantai, ke gunung, ke jalanan. perjalanan. Iya. Tapi ke jalan Bu. Tapi setelah saya kenal Ameng mungkin 1 tahun lebih ya Meng ya? Iya. Belum 1 Belum tahun ada, ya? belum ada 1 kurang tahun. lebih 1 tahun ya, tahun 2020 inilah ya. Itu kebanyakan storynya itu di daerah dataran tinggi. Berarti kamu memang suka mendaki gitu ya? Iya bisa dibilang suka. Kan enggak di dataran tinggi itu tidak selamanya tentang mendaki. Iya sih. Cuman maksudnya kamu lebih senang Ke kayaknya. dataran tinggi. Heeh. Soalnya udaranya sejuk, Sejuk. nggak banyak polusi juga. Oh iya. Paling Paling bisa menenangkan diri juga. iya. Kapan kamu terakhir mendaki? Barusan tadi malam pulang ke rumah Bu ini. Nah ini keren Langsung banget. diajak podcast ini. Ini hari ini tanggal 14 Desember. Ameng itu berangkat ke Gunung Prau tanggal 12. Berarti kemarin baru pulang tanggal 13 jam 10 ya. 10 malam. Tadi malam tuh Ameng tuh WhatsApp saya, "Bu, saya baru nyampe rumah." Itu jam 10 malam. Itu saya udah tidur itu. Saya udah tidur tapi Ameng baru nyampe rumah dan
Padahal cuaca itu benar-benar ekstrim banget, hujan terus ya. Kamu mendaki dalam keadaan hujan dong berarti. Hujan, angin besar, Yang kabut. kamu cari itu apa sih Yang dari mendaki itu? kebersamaan dengan teman-teman. Kebersamaan. Emang kemarin Danau itu besar. kemarin tuh acaranya apa mendaki itu Itu Bang? acara angkatan Nadis Matematika 2017. Oh, bukan HMJ. Bukan. Oh, memang sama sejurusan aja, Ya, seprodi, seangkatan. seangkatan. Semuanya atau berapa orang? Enggak, cuman 13 orang. 13 orang ya. Oh, laki-laki perempuan campur ya? Iya, campur. Iya. Berarti anak-anak matematika banyak yang suka daki ya? Iya, itu kan sebenarnya buat refreshing setelah PPL dan KKN, Bu. Itu udah selesai, akhirnya kita Oh bikin iya. acara. Penutupan lah ya. Ya, buat mengakrabkan lebih. Menerapkan lagi. Akrab lagi kita Karena sama. udah lama juga kuliah online, Iya. nggak ketemu di Iya, nggak dalam tatap satu muka, kelas. iya. Kamu kan tadi PMII ya. Tagline dari PMII itu kan tangan terkepal dan maju ke muka. Kamu kalau foto selalu begini. Kalau nggak gini, nggak gini. Iya, kalau nggak gini. Iya. Kalau nggak gini. Dan ini Bu udah pilkada ya, Bu? Oh iya, Alhamdulillah ya udah bukan, selesai. bukan. Jadi tangan terkepal dan maju ke muka. Kamu kenapa milih PMII sih? Kan organisasi lain banyak, Iya. ekstranya banyak. Itu karena saya dulu waktu awal maba itu dikasih motivasi sama Panting, Bu. Penting. Iya, Panting. Namanya Mas Irham. Mas Irham. Kan karena nggak ada pengalaman organisasi apa-apa, masuk kampus dikasih motivasi kan mungkin kita kan orang awam harusnya cari tahu. Iya, berarti Kali ada disuruh open ikut recruitment, Mapabel. Iya, Mapabel. Yang pertama kali saya tahu PMI itu kesehatan, Bu, akhirnya. PMI itu, Iya, Neng. iya. Yang pertama kali aku tahu itu kesehatan. Iya, lucu. Aku Oke. jujur kan, Iya, jujur, iya, ya. iya. Oke. Tuh, terus akhirnya waktu saya screening baca-baca NU. Oh, itu iya. Ya, alhamdulillahnya itu jalan yang benar, Bu. Maksudnya kamu sesuai dengan yang biasa Iya. yang biasa kamu pelajarin gitu ya. Oh, kamu NU. Insya Allah. Ya, cuman kan karena itu hanya organisasi ya. Jadi kadang-kadang tuh ada orang yang ekstrim banget gitu loh. Saya tuh sekolahnya di PMII gitu. Kuliahnya itu part-time, sambilan gitu. Ada yang orang kayak gitu, Meng. Kan ciri-ciri orang tuh beda-beda. Iya, saking dia yang terlalu banget sama organisasi sampai nggak pernah masuk kuliah hanya untuk acara organisasi itu loh, ada kayak Itu totalitas banget. totalitas, tapi akhirnya DO, Meng, gitu loh. Karena ya, Kuliahnya nah itu tadi ya pemikiran-pemikiran orang yang ditakut itu yang seperti itu loh. ya karena Iya, orang terlalu tidak bisa memanage waktu dengan terlalu baik. fanatik dengan organisasi. Jadi kuliahnya di PMII, sekolah yang kampus saya ki sampingan. Ada yang seperti itu, tapi ya semoga yang di IAIN Pekalongan itu tidak seperti itu semua. Semuanya baik, kuliah dijalanin, aktivis dijalanin, semuanya oke, nilai tidak ada yang jelek, nggak ada yang ulang. Iya. Aman, nggak ada yang ulang kan? Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahasa Inggris dapat berapa, Mang? Bahasa Inggris lupa, Bu. Ya jangan lupa. Kayaknya A. Semuanya. Kan cuma dua. Lah iya. A semua. Semua. Siapa sih yang ngajar? Kajian bahasa Inggris Bu Dewi. Bu Dewi Puspitasari. Terus 2 kali yang ngajar? Iya, Bu Dewi semua. Iya. Oke, Meng. Coba Ameng pingin ngomong apa nih ke teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang sekarang masih SMA mau kuliah. Jadi kayak gambaran di perkuliahan dan gambaran di organisasi ketika ada di perkuliahan itu seperti apa. Monggo, ada nggak mungkin seperti apa ya, nasihat atau saran atau apalah mungkin yang bisa Ameng berikan? Iya. Ada beberapa saran atau motivasi yang motivasi yang ingin saya berikan itu, yang pertama gitu, kita aktif dimanapun selagi kita bisa mau manage waktu tuh dengan deadline itu pasti kita bisa menyelesaikan tepat itu karena kita manage waktu dengan benar. Tidak ada orang yang ada itu hanya orang malas ketika bukan ada orang bodoh ya. Orang malas itu yang kadang menghambat pekerjaan menjadi lama itu karena orang malas. Terlalu menunda-nunda gitu. Esok adalah esok gitu ya. Terus untuk mahasiswa baru itu
yang sering saya katakan ketika saya bertemu dengan mereka di waktu PKD normal FTK itu gini, kalian itu adalah sinar mentari dan kami kakak-kakak yang udah semester tua itu adalah sinar senja. Kenapa aku bisa begitu? Karena sinar kami sebagai sinar senja itu bersinarnya sudah sedikit, Bu. Dan kalian yang mahasiswa baru itu sinar mentari itu masih yang bersinarnya lebih lama. Jadi mereka yang harus menghangatkan, yang menggantikan posisi kakak-kakak yang ada di organisasi gitu. Terus untuk orang yang sudah, teman-teman yang sudah menjalankan organisasi, yang sering saya sampaikan juga di kepengurusan saya itu, kalian ikut organisasi itu jangan mengharapkan apa-apa di organisasimu, tapi ubahlah mindset itu. Apa sih yang harus saya beri, apa sih yang harus kita beri di organisasi itu agar organisasi itu bisa berkembang gitu. Itu Bu, mungkin intinya tetap semangat menjalankan kegiatan apapun di organisasi. Iya, jadi semangat kita, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kontribusikan, ya selagi kita bisa, kenapa tidak gitu ya. Kalau kata Wahib dulu itu sukses, suka berproses. Ya, jadi jangan pokoknya aku kuliah baru kuliah balik pengalamannya nggak ada akhirnya gitu ya. Itu saja ya, keren banget loh Amang. Jadi teman-teman mahasiswa baru adalah sinar mentari dan kakak kelas itu sinar senja. Kenapa nggak ada sinar sunrise? Karena sunrise itu kalau mendung nggak kelihatan. Oh iya, sama aja ya. Aduh, memang Ameng ini suka bercanda guys. Ya, untuk yang pingin kenal dekat sama Ameng, kamu terbuka ya Meng ya? Iya. Terbuka dan sangat welcome banget. Bisa juga ngopi bareng bisa. boleh. Iya. Kamu belum pernah ngajak ngopi saya, ngajak terus tapi belum pernah kesampaian. Udah tak samperin ke ngopi Bu, tapi namanya Ya nggak kan bisa. bukan gitu Iya. caranya. Saya nanti langsung grebek di rumah Bu. Oke, siap. Ya. Jadi yang pengen kenal sama Ameng bisa follow Instagramnya di @amengtok, bener nggak? Iya. Coba gimana? Di Eja dong. @amengtok, ada toknya. Jadi AMENGTOK itu. Atau bisa ke WA boleh nggak Meng? Ya nggak apa-apa. Boleh di 089 619 739 192. Nanti bisa minta Bu Norma langsung. Oke, boleh. Jadi nanti link Instagramnya Ameng ada di deskripsi, saya cantumkan di situ. Terus punya blog nggak Meng? Enggak, adanya YouTube Bu. Oh YouTube-nya apa Meng? Namanya Amalia Rizky. Amalia Rizky. Isinya apa kontennya Meng? Biasanya Dokumentasi pendakian? enggak. Oh, Cover enggak. Bu, cover gitar. Oh iya, ngomong-ngomong gitar nih sebelum saya tutup nih. Jadi kapan nih ngajarin saya gitar, Meng? Yuk beli gitarnya sekarang yuk. Gas. Habis ini ya saya mau beli gitar sama Ameng. Habis ini. Iya, Meng. Besok saya mau ke rumah sakit, Meng. Ya nanti habis dari rumah sakit. Daripada ke rumah sakit bawa gitar nanti diusir satpam. Oh iya. Mau ngamen, Bu. Oh betul ya. Iya. Jadi Ameng ini ya, karena ini kan sudah mumpung nih teman-teman menyaksikan ya. Jadi suatu saat nanti saya mau bikin video YouTube yang ada Ameng main gitar dan saya main gitar, gitu ya. Iya, nanti kalau tembus berapa like Bu? Oh ya, Iya. ya itu ya tergantung share-sharannya Ameng itu kan gitu. Siap. Oke, terima kasih banyak ya Meng ya. Jangan kapok main ke channel YouTube saya. Suatu saat nanti bisa boleh ya ketemu lagi ya, ngobrol Iya, lagi siap. ya. Nanti traveling bareng ya Bu. Traveling Iya, bareng, bikin kita vlog. bikin vlog bareng. Iya, siap, Oke, siap. kemana Meng? Yang dekat-dekat dulu Yang aja. dekat-dekat dulu, Petung Kacen. Piano bisa kita. Oh Petung, saya penasaran Iya. sama Kalau asli Bu. Belum. Oh iya, boleh. Cibrang. Ya, siap ya Meng ya. Dan juga jangan lupa itu ya, diajarin gitarnya. Iya, siap. Serius saya tuh udah beli ini, ternyata itu bukan gitar kata Ameng, itu kentrung, ukulele. Jadi itu Ameng katanya belum begitu mahir kalau ukulele, tapi kalau gitar bisa. Oke lah. Jadi memang Ameng ini saya ngefans Meng sama kamu. Ya, Mulai sama hari kamu ini, ngefans. keren banget sumpah. Saking kamu. ngefans, Bu. Wah, saling ngefans ya. Yes. Jadi nanti pokoknya bisa saling belajar. Anggap saja saya teman Meng ya. Sahabat ya, jangan anggap saya ini karena kalau bukan saya itu kadang-kadang suka ngomong kayak gini, kalau dia mahasiswa ini belum pernah tak ajar saya atau saya tidak pernah ngajar mereka, pokoknya anggap saja teman saja, jangan anggap dosen gitu. Ya saya nggak pernah diajar guru. Makanya anggap teman saja gitu ya Meng ya. Oke ya. Siap. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Semoga bisa diambil manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa Like,
komen, Share yang banyak-banyak ya, Ya. biar banyak yang nonton Nanti ada Ameng. giveaway dari Bu Norma. Oh iya, Ya. saya itu memang spoiler banget ya. Saya memang belum bisa tag-nya. Harus dibantu, Meng. Siap, Atau siap. mungkin kita bikin video bareng buat video giveaway, Meng. Serius ini, Meng. Hadiahnya tuh udah siap semua, Meng. Mantap. Iya, cuma tinggal eksekusi videonya aja yang belum. Ya nanti cari konten dulu. Iya, bikin video hadiahnya apa, pemenangnya berapa. Kayaknya lebih dari 10 pemenang deh, Meng. Mantap. Iya, jangan lupa ya, makanya di subscribe biar gak ketinggalan info giveaway-nya. Oke, thank you very much. Thank you, Ameng. Corona, Meng. Iya, siap. Corona ya Allah, ini semoga corona cepat berlalu. So, thank you. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Itu aja. Ameng juga jangan lupa di subscribe-nya, Meng, channel Siap, saya. ya. Oke. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.